Kalau angka sih waktu yang membuat saya harus kehilangan pekerjaan itu nggak gede. Jadi waktu itu pinjamannya total 1,2 juta ya. Kemudian yang ditransfer yang saya terima itu sekitar 1.020.000 atau 80.000, saya lupa. Waktu saya terlambat membayar, itu saya sudah dihubungi dan saya sudah menjanjikan tanggal. Saya bilang tunggu saya gajian gitu. Dan itu tidak lama setelah dia telepon. Terlambatnya berapa hari, Mbak? Dia 3 hari kalau nggak salah waktu itu dia hubungi. Jadi 5 hari kemudian, 7 hari kemudian saya gajian. Saya bilang saya akan bayar tanggal 25 misalnya gitu, bahwa saya udah gajian. Jadi saya anggap semua masalah sudah, dia udah tahu bahwa saya akan tetap bayar. Nah pada saat setelah itu 3 hari kemudian tuh nggak ada telepon, nggak ada apa, pokoknya sepi aja gitu ya, sunyi. Saya pikir mereka udah terima, nanti tunggu tinggal tanggal 25 gajian itu saya bisa membayar gitu. Ternyata di hari ketiga setelah dia menghubungi itu terjadilah yang disebutnya SMS blast ke hampir semua kontak saya, terutama yang terakhir saya hubungi ya, maksudnya. Jadi kayaknya dia bisa baca siapa-siapa aja orang-orang yang terakhir saya chat gitu loh. Karena rata-rata yang menerima adalah kurang lebih 10 orang yang ada di chat WhatsApp saya. Dari mana ia mendapatkan seluruh daftar kontak Anda itu? Kan pada saat kita melakukan aplikasi, mereka minta akses untuk menuju kontak. Jadi udah approval dari Mbak Mawar ya? Ya. Karena waktu itu pertimbangan kita adalah, maaf saya balik sedikit ya, karena awal saya meminjam di fintech atau pinjol itu dengan pikiran awam. Karena waktu itu belum terlalu banyak informasi terkait fintech. Jadi yang saya tahu adalah ini mirip bank. Mereka hanya meminta akses karena mereka mesti ambil kontak emergency, tapi tidak akan melakukan hal yang di luar itu. Karena itu tidak ada bahwa mereka kan hubungi kontak di perjanjiannya. Hanya mereka boleh memang mengakses. Dan alasan meminjam di awal apa, Mbak? Kan kami yakin Mbak Mawar juga sudah mengukur bahwa bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Betul. Waktu itu jujur saja saya butuh buat bayar uang sekolah anak. Makanya kenapa saya yakin setelah gajian saya bisa lunasin. Nah keterlambatan kurang lebih 10 hari itu, dari pinjaman 1,2 terima 1 jutaan, saya harus membayar 1,8. Tapi sudah blast, walaupun akhirnya saya lunasin karena blastnya sudah sampai ke atasan saya, di mana atasan minta semua diberesin. Jadi ya saya beresin hari itu, saya lunasin. Cuma ya karena atasan merasa nama baiknya sudah saya sudah rusak, karena dia ngerasa saya sudah memberikan kontaknya dia untuk jadi jaminan. Isinya apa sih Mbak SMS-nya itu? Kurang lebih menyebutkan nama kita secara lengkap, jumlah pinjaman, terus kita terlambat membayar. Mohon agar mereka untuk memberitahu ke peminjam. Tidak ada ancaman tapi? Tidak ada ancaman. Mbak Mawar, tadi kan dari awal OJK mengemukakan bahwa apakah Mbak Mawar tahu fintech tersebut, pinjaman online tersebut itu legal? Sudah di cross check belum sama Mbak Mawar secara pribadi? Waktu itu tadi saya bilang, awal saya meminjam, saya tidak tahu antara legal atau ilegal. Karena informasinya masa-masa awal itu tuh sangat-sangat minim. Ramenya informasi itu setelah banyaknya kasus. Mana yang ilegal, ya mana yang legal gitu. Dari situ, karena saya terkena kasus ini, akhirnya saya banyak mencari informasi. Di situ baru saya tahu. Setelah mereka melakukan SMS blast itu, besok paginya saya langsung membuat email keberatan ke fintech terkait, saya sisi ke OJK dan yang lain-lain. Cuma ya nggak ada yang satu pun yang respon. Ini OJK ada di sini kami hadirkan. Saya cukup bosan sebetulnya ketemu OJK, Pak. Sering sekali. Pak Sarjito.